Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap weton bukan sekadar tanggal lahir. Ia adalah cetak biru kehidupan, peta takdir yang menggambarkan bagaimana jalan rezeki, jodoh, watak, dan nasib seseorang akan terbentuk. Dari sekian banyak weton, weton Pahing menempati tempat yang sangat istimewa. Energinya kuat, tajam, penuh daya dorong, dan dalam banyak kisah leluhur, orang yang lahir pada weton Pahing disebut sebagai anak matahari. Sosok yang membawa terang, panas, dan kekuatan daya cipta luar biasa. Orang-orang Pahing dikenal bersemangat, pantang menyerah, dan memiliki daya kepemimpinan alami. Mereka tidak mudah puas dengan hasil kecil, dan naluri mereka selalu mendorong untuk terus naik, terus menantang batas. Tapi, uniknya, di balik semangat itu tersimpan getaran spiritual yang dalam, seolah alam semesta menaruh magnet kekayaan di dalam diri mereka. Magnet yang tidak bisa aktif sembarangan waktu, melainkan harus menunggu momen ilahi. Para ahli primbon kuno percaya bahwa weton Pahing menyimpan rahasia harta dari dua alam nyata dan alam gaib. Di dunia nyata, orang Pahing sering sukses dalam bisnis, perdagangan, atau bidang yang melibatkan banyak interaksi sosial. Mereka mudah menarik perhatian orang, dan kadang hanya dengan berbicara, mereka sudah bisa membuat orang lain percaya. Namun, di sisi gaib, ada dimensi lain yang bekerja. Energi hari Pahing yang berunsur, api dan surya, menciptakan pancaran rejeki yang bisa datang tiba-tiba, seperti kilatan cahaya di tengah gelap malam. Tapi tak semua orang Pahing otomatis kaya. Ada fase hidup yang harus dilewati, semacam ujian spiritual agar energi rezekinya terbuka penuh. Biasanya, Pahing yang sudah siap menerima rejeki besar, akan mengalami 5 tanda besar dari semesta. Tanda-tanda itu bukan hanya sekadar gejala aneh, melainkan panggilan dari alam leluhur, bahwa waktu keberlimpahan mereka sudah dekat. Bila salah satu dari tanda itu muncul, artinya gerbang rejeki tak terbatas mulai retak terbuka. Alam akan menuntun langkah demi langkah, mempertemukan dengan orang yang tepat, membuka peluang tanpa rencana, bahkan kadang melalui kejadian yang tampak buruk, tapi sebenarnya jalan menuju kemuliaan. Mereka yang bisa membaca tanda ini dan tetap rendah hati, akan mendapatkan rejeki besar yang bukan hanya uang, tapi juga kekuasaan, kedamaian, dan kehormatan. Sebab dalam primbon, rejeki bukan sekadar benda, melainkan energi keberlimpahan yang mengalir dari hati bersih dan tekad kuat. Maka jika kamu lahir pada weton Pahing, jangan pernah anggap dirimu biasa. Dalam tubuhmu, mengalir darah para pembawa terang, jiwa yang diciptakan untuk menaklukkan kesulitan dan menjemput kemakmuran. Dan bila hidupmu saat ini masih terasa berat, jangan putus asa. Karena mungkin, alam sedang menyiapkanmu menjadi wadah besar untuk menampung rejeki yang tak akan habis 7 turunan. Sebentar lagi kita akan membahas tanda pertama yang menandakan bahwa pintu harta weton Pahing mulai terbuka. Dan tanda itu sering muncul lewat alam mimpi, sesuatu yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya adalah pesan gaib dari leluhur. Tanda pertama dari terbukanya pintu harta tanpa batas bagi weton Pahing adalah mimpi. Ya, mimpi, sesuatu yang sering diremehkan oleh banyak orang, padahal dalam primbon Jawa, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah bahasa gaib yang digunakan alam semesta untuk berkomunikasi dengan manusia. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, mimpi tentang uang, emas, atau benda berharga memiliki makna yang sangat dalam. Bila seseorang bermimpi menemukan uang di tanah, dititipi emas oleh orang tua yang sudah wafat, atau melihat peti penuh perhiasan, maka itu bukan sekadar simbol kekayaan duniawi. Itu adalah pesan dari leluhur dan penjaga gaib wetonmu bahwa jalan rejeki mulai terbuka. Mimpi seperti ini sering datang di waktu subuh atau menjelang pagi, saat batas antara alam sadar dan alam roh menjadi tipis. Dalam primbon, waktu itu disebut tengahing lelembut, masa ketika pintu dimensi halus terbuka, dan roh leluhur bisa menyalurkan pesan. Biasanya, setelah mimpi ini, orang dengan weton Pahing akan mulai mengalami perubahan nyata dalam hidupnya. Rejeki kecil mulai muncul tanpa perhitungan.
Hutang yang tak terbayar perlahan teratasi. Peluang kerja, bisnis, atau pinjaman datang dari arah yang tak disangka. Semesta sedang mengalirkan energi uang lewat jalur yang tidak kasat mata. Namun, pesan pentingnya adalah, jangan sombong dan jangan ceritakan mimpi itu sembarangan. Karena energi mimpi adalah getaran halus, dan bila dibicarakan pada orang yang salah, getaran itu bisa hilang. Orang Jawa dulu selalu berkata, sing endue pangrungu ora kabeh endue pangrasa. Tidak semua yang mendengar mampu merasakan. Mimpi emas dan uang bagi Pahing bukan sekadar pertanda kaya. Lebih dari itu adalah simbol bahwa energi spiritualmu sedang menyala. Leluhur sedang membuka jalur rejeki yang selama ini tertutup karena beban pikiran, kesedihan, atau dosa masa lalu. Ada pula bentuk mimpi lain yang serupa maknanya. Mimpi mendapat cincin emas, tanda kepercayaan dan tanggung jawab besar. Mimpi memegang uang kertas, simbol kebebasan finansial. Mimpi menerima perhiasan dari sosok tua, tanda restu leluhur. Setelah mimpi ini, biasanya tubuhmu akan terasa ringan, tenang, dan penuh semangat. Hati terasa damai meski belum ada perubahan besar secara nyata. Itu karena getaran energi kekayaan sudah mulai menyatu dalam dirimu. Namun, ingat satu hal penting. Semesta memberi tanda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri dan dijaga. Rejeki besar yang datang dari jalan gaib hanya akan bertahan jika hati tetap rendah. Lidah dijaga dari kesombongan, dan tangan terus menebar kebaikan. Jadi bila kamu bermimpi tentang uang atau emas dalam waktu dekat, jangan anggap itu kebetulan. Itu bisa jadi panggilan leluhur, bahwa pintu harta yang selama ini terkunci, sebentar lagi akan terbuka lebar. Bila kamu lahir pada weton Pahing, dan akhir-akhir ini merasa orang-orang mudah menyukai dan menghargaimu tanpa alasan yang jelas, maka berhati-hatilah. Karena itu bisa jadi tanda besar kedua bahwa Allah mulai menurunkan rezeki tanpa batas. Dalam primbon Jawa, setiap manusia membawa pancaran daya atau yang disebut pamor. Pamor ini tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan oleh batin orang lain. Ada pamor yang menenangkan, ada yang memerintah, ada pula yang menarik keberuntungan. Nah, weton Pahing termasuk dalam golongan pamor, srengenge katon. Artinya, matahari yang tampak. Saat energi srengenge katon ini aktif, seseorang akan tampak bersinar di mata banyak orang. Tanpa disadari, kehadirannya membuat orang lain nyaman, damai, bahkan ingin membantu tanpa pamrih. Ini bukan sulap, bukan trik sosial, melainkan getaran alam semesta yang sedang berpihak. Biasanya, fase ini ditandai dengan perubahan sikap orang-orang di sekitar kamu. Orang yang dulu cuek, kini mulai peduli. Teman lama tiba-tiba menghubungi kembali. Atasan atau rekan kerja mulai memberikan kesempatan. Bahkan orang asing bisa tiba-tiba memberikan kebaikan yang tak pernah kamu minta. Itulah bentuk dari rejeki melalui tangan manusia. Jalur yang paling halus tapi paling nyata. Alam tidak menjatuhkan uang langsung dari langit, melainkan membuka hati manusia agar menjadi perantara keberkahanmu. Dalam primbon kuno, fenomena ini disebut sebagai turune wahyu panarik rejeki, yakni turunnya wahyu spiritual yang membuat seseorang tampak bercahaya dan disukai banyak kalangan. Cahaya ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat, dan hanya muncul ketika jiwa seseorang selaras dengan jalan rejekinya. Orang Pahing yang sedang dalam fase ini biasanya mulai merasakan ketenangan batin, tidak lagi mudah tersinggung, dan justru mulai ringan membantu orang lain. Itu karena hati mereka sudah terbuka, dan dari situlah energi cinta semesta mulai mengalir, menarik kebaikan dan kekayaan datang dari segala arah. Namun, satu hal yang perlu diingat, cahaya pamor Pahing bisa padam bila disalahgunakan. Jika seseorang menjadi sombong, merasa lebih hebat dari orang lain, atau menolak bersyukur, maka energi pamor itu akan kembali menjadi gelap. Itu sebabnya, leluhur Jawa selalu mengingatkan, urip iku mung mampir ngombe, aja nganting laknalika wis entuk banyu. Artinya, hidup hanyalah singgah sebentar.
Jangan sampai kehausan rohani di saat dunia sudah memberi limpahan air rejeki. Maka bila kamu merasakan banyak orang tiba-tiba berbuat baik padamu, terimalah dengan rendah hati dan terus sebarkan kebaikan itu. Karena bisa jadi, itulah cara semesta mengirimkan harta tak kasat mata yang sebentar lagi akan menjelma menjadi nyata. Dan setelah fase ini, biasanya datanglah tanda berikutnya, ujian berat. Ya, justru ketika rejeki sudah dekat, hidup terasa diuji. Namun jangan takut, sebab disitulah rahasia emas sejati tersembunyi. Tanda ketiga ini seringkali justru membuat orang salah paham. Banyak yang mengira mereka sedang sial, padahal sebenarnya semesta sedang menyiapkan kelahiran baru dalam hidup mereka. Untuk weton pahing, tanda ini disebut sebagai pulung reruntuhan, yaitu masa ketika hidup tampak hancur, tapi sejatinya sedang dibersihkan agar menjadi wadah rejeki besar. Bila kamu pahing dan mendapati dirimu sedang melalui masa sulit, kehilangan pekerjaan, ditipu orang dekat, usaha merosot, atau tiba-tiba harus memulai dari nol, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Karena dalam bahasa primbon, reruntuhan bukan akhir, tapi awal. Energi weton pahing ibarat api yang harus membakar dirinya dulu sebelum menyinari dunia. Ujian besar adalah cara semesta memastikan bahwa kamu layak menerima kekayaan besar tanpa kesombongan. Sebab bila kekayaan datang tanpa ujian, manusia akan mudah lupa daratan. Tapi bila datang setelah kehancuran, maka setiap rupiah akan terasa sebagai berkah, bukan sekadar angka. Biasanya, setelah fase reruntuhan ini, hidup mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kecil. Orang baru yang lebih jujur datang menawarkan kerjasama. Ide segar muncul di tengah kesulitan. Atau ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan walau keadaan belum membaik. Itulah tanda cahaya emas. Simbol bahwa alam mulai membangun ulang fondasi hidupmu. Dalam catatan primbon kuno, disebutkan bahwa banyak tokoh besar yang lahir dari weton pahing justru menemukan keberuntungan besar setelah kehilangan segalanya. Mereka yang kuat bertahan, berdoa dengan tulus, dan tetap berbuat baik meski sedang dirundung badai, akan menyaksikan keajaiban luar biasa. Sebab disitulah titik baliknya terjadi. Pintu rejeki terbuka dari arah yang tak pernah terpikirkan. Namun, hati-hati. Fase ini bisa membuat seseorang menjadi putus asa atau malah tersesat dalam amarah. Maka penting sekali menjaga pikiran tetap positif dan jiwa tetap bersyukur. Jangan melihat ujian sebagai hukuman, tapi sebagai tanda bahwa takdirmu sedang dinaikkan derajatnya. Bila kamu pahing dan merasa semua usahamu gagal padahal sudah maksimal, maka ucapkan dalam hati, "Ya Gusti, mungkin ini bukan runtuh, tapi rencana MU untuk membangunku lebih tinggi." Ucapan ini akan menjadi mantra kekuatan batin. Dan ketika badai reda, kamu akan berdiri bukan lagi di tempat yang sama, melainkan di tanah baru, tanah emas yang dipersiapkan khusus oleh semesta untukmu. Maka jangan takut menghadapi reruntuhan. Karena justru dari situ, cahaya rejeki tanpa batas akan mulai bersinar terang. Dalam primbon Jawa, setelah seseorang melewati ujian berat yang membersihkan hidupnya, alam akan memberikan dua tanda pamungkas yang disebut sebagai tanda kalenggahan, atau tanda bahwa seseorang sudah berada di jalan keberlimpahan sejati. Dua tanda itu adalah rezeki gaib yang tak bisa dijelaskan dan ketenangan hati yang muncul tanpa sebab. Tanda keempat, rezeki gaib, adalah fenomena yang sering dialami oleh weton pahing yang energinya telah terbuka penuh. Biasanya, seseorang mulai mengalami kejadian-kejadian kecil yang sulit dijelaskan logika, tetapi selalu membawa kebaikan. Misalnya, uang yang tiba-tiba cukup padahal sudah dihitung tidak mungkin, barang yang dibutuhkan datang dari arah tak disangka, atau ada orang yang tiba-tiba memberi bantuan, peluang, atau hadiah tanpa diminta. Semua itu bukan kebetulan. Dalam primbon, hal semacam itu disebut wangsit rejeki. Rezeki yang dikirim langsung oleh alam dan leluhur penjaga weton. Leluhur tidak selalu memberi petunjuk lewat mimpi atau suara gaib, tapi kadang melalui tindakan nyata dari manusia lain yang menjadi alat mereka di dunia.
Bila kamu pahing dan mengalami banyak kemudahan tak masuk akal, jangan heran. Itu berarti getaran spiritualmu sudah sejajar dengan gelombang energi kekayaan. Alam tidak lagi menahan rezekimu, melainkan mulai menyalurkannya lewat berbagai jalan, uang, kesempatan, bahkan orang-orang baik yang datang dalam hidupmu. Namun, ada syarat yang sangat penting. Rezeki gaib hanya akan terus mengalir jika kamu tetap rendah hati dan menjaga amal baik. Sebab dalam hukum semesta, energi memberi adalah bahan bakar dari energi menerima. Jika kamu berhenti berbagi, rezeki gaib akan berhenti pula. Leluhur menilai bukan seberapa kaya kamu, tapi seberapa tulus kamu menggunakan kekayaan itu untuk membantu sesama. Lalu tanda kelima, dan ini yang paling sakral. Hati yang damai dan tenang meski dunia belum berubah. Ketenangan ini bukan ketenangan biasa. Ia muncul dari dalam, tanpa sebab logis, tanpa alasan jelas. Kamu bisa saja masih dalam kondisi pas-pasan, tapi jiwamu terasa kaya, tenang, dan penuh syukur. Inilah tanda bahwa alam semesta sudah menyeimbangkan energi dirimu dengan energi rejeki. Dalam primbon disebut, wong sing wis tentrem atine, ora bakal kekurangan sandang lan pangan. Artinya, orang yang sudah damai hatinya, tak akan kekurangan apapun. Ketenangan adalah bentuk rejeki paling tinggi. Dari sanalah datang semua kemudahan, karena hati yang damai menciptakan pikiran jernih. Pikiran jernih melahirkan tindakan yang tepat, dan tindakan yang tepat menarik rejeki nyata. Bila kamu merasa akhir-akhir ini hatimu damai, tidurmu tenang, dan langkahmu ringan, padahal tak ada alasan duniawi, maka bersiaplah. Itu tanda terakhir sebelum pintu kekayaan terbuka sepenuhnya. Dan saat kedua tanda ini muncul, alam semesta seakan berbisik, engkau telah siap menerima amanah besar. Gunakan harta ini untuk kebaikan, bukan kesombongan. Hidup manusia bukan hanya soal bekerja dan mengumpulkan harta. Dalam pandangan primbon, hidup adalah perjalanan spiritual untuk menemukan keseimbangan antara usaha, doa, dan pasrah. Dan bagi weton pahing, keseimbangan itu adalah kunci menuju pintu rejeki tanpa batas. Leluhur Jawa percaya bahwa orang yang lahir pada hari pahing membawa energi matahari, terang, kuat, dan mampu menghidupi banyak orang. Tapi matahari juga harus tahu kapan bersinar dan kapan tenggelam. Itulah makna terbesar dari perjalanan weton pahing, belajar menundukkan ego agar cahaya tidak membakar dirinya sendiri. Dalam bab-bab sebelumnya kita sudah membahas 5 tanda yang menjadi pertanda besar. Mimpi dititipi uang atau emas. Tiba-tiba disukai banyak orang. Diuji dengan cobaan berat. Mendapat rejeki gaib tak terduga. Dan hati yang damai tanpa sebab. Jika kamu sudah mengalami satu atau lebih tanda itu, maka percayalah, kamu sedang berada di ambang perubahan besar dalam hidupmu. Tapi jangan buru-buru senang. Karena harta besar tanpa kebijaksanaan akan berubah menjadi beban. Leluhur selalu mengingatkan, rejeki besar iku dudu tanda kabegjan, nanging tanda tanggung jawab. Artinya, rejeki besar bukan tanda keberuntungan, melainkan tanda tanggung jawab besar. Bila alam mempercayakanmu harta, berarti kamu ditunjuk menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Gunakan kekayaanmu untuk menolong, untuk menyebarkan cahaya, dan untuk menanam amal yang tak akan lapuk oleh waktu. Ingatlah, setiap pemberian yang tulus akan memantul kembali 1000 kali lipat. Setiap doa yang kau panjatkan untuk orang lain akan membuka pintu keberkahan baru bagimu. Dan setiap senyum yang lahir dari kebaikanmu akan menjadi magnet rejeki yang terus berputar tanpa henti. Weton pahing bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga simbol keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ketika kamu sudah bisa menerima setiap peristiwa hidup, baik suka maupun duka, dengan ikhlas dan syukur, maka kamu sudah mencapai tingkatan tertinggi, menjadi manusia yang sejalan dengan kehendak semesta. Maka tutuplah perjalanan ini dengan keyakinan yang teguh. Jika kamu pahing, percayalah bahwa garis hidupmu tidak diciptakan untuk kekalahan. Kamu dilahirkan membawa sinar,
dan tugasmu adalah menjaga sinar itu tetap bersinar tanpa membakar. Mulailah setiap hari dengan doa dan sedekah kecil. Bersyukurlah bukan karena kamu sudah kaya, tapi karena kamu sudah diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkah. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tak pernah merasa kekurangan. Dan jika kamu sudah sampai pada titik ini, tenanglah, karena sesungguhnya, pintu harta tanpa batas telah terbuka untukmu. Sahabat Primbon Nusantara, itulah tadi pembahasan mendalam tentang 5 tanda besar bahwa weton pahing akan dibuka pintu harta tanpa batas. Semua ini tentu bukan sekadar ramalan kosong, tapi petunjuk agar kita semakin sadar dan siap menerima keberkahan yang sedang mendekat. Karena dalam hidup, rezeki bukan hanya soal harta, tapi juga tentang waktu, kesehatan, dan kelimpahan batin. Kalau kamu merasa penjelasan ini menyentuh hatimu, atau bahkan cocok dengan apa yang sedang kamu alami, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak ilmu primbon, spiritual Jawa, dan tanda-tanda kehidupan yang penuh makna. Tuliskan juga di kolom komentar, apakah kamu termasuk orang dengan weton pahing, dan apakah kamu mulai merasakan tanda-tanda rezeki besar yang akan datang? Kami ingin tahu pengalamanmu, karena setiap kisah bisa jadi inspirasi bagi sesama penonton. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru kami seputar primbon, weton, dan rahasia kehidupan berdasarkan perhitungan Jawa kuno. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezekimu lancar, hidupmu berkah, dan jalanmu selalu diterangi cahaya keberuntungan. Dari saya, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.